Riyadoh ini kita benar-benar cari muka sama Allah. Assalamualaikum teman-teman, ini langsung di kediaman saya di kamar utama saya ya. Jadi buat teman-teman yang baru masuk ke channel saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Nama saya Anggi. Saya di channel ini khusus membahas tentang riyadoh dan amalan-amalan pelunas utang ya. Banyak dari kita yang sudah memiliki utang yang sangat banyak. Ya, bahkan teman-teman saya pun mengalami kegelisahan, kecemasan mengenai utang piutang ini. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, saya membuka kelas di TikTok, yaitu kelas Riyadoh Pelunas Hutang ya. Kelas ini berjumlah 40 orang. Lalu apa saja yang dilakukan? Ada 9 amalan di sini yang merupakan inti dari program Riyadoh Pelunas Utang itu. Malah jadi lupa, malah jadi blank. Oh iya, oke. Nah, banyak teman-teman dari kita yang menanyakan, apa sih riyadoh itu? Nah, dalam secara bahasa, riyadoh itu artinya latihan. Nah, kalau mungkin untuk dijelaskan secara rinci, riyadoh itu melatih diri, melatih kita supaya kita lebih dekat, lebih disiplin beribadah sama Allah. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Nah, di dalam riyadoh kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua yang sedang galau, pusing, blunder tentang utang piutang, yuk kita sama-sama taubat. Kita sama-sama menjalankan riyadoh ini. Riyadoh ini dilakukan selama 40 hari dengan 9 amalan utama tadi dan dilaporkan ke admin dalam bentuk format di WhatsApp ya. Nanti dimasukin ke grup dalam bentuk format WhatsApp. Nanti di situ amalannya harus diceklis. Bagi yang berhalangan atau mungkin perempuan yang sedang mengalami menstruasi, itu tidak diperkenankan untuk sholat. Ada 3 sholat di sini, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat tahajud. Dan itu dilakukan di malam hari ya baiknya. Lalu bagaimana untuk yang haid Bunda? Nah, untuk yang haid itu di skip aja sholatnya. Untuk pembacaan Al-Quran itu bisa diganti dengan murotal atau tarjim ya. Murotal kan gampang ya, tinggal baca atau dengerin dari YouTube atau dari MP3 itu bisa dilakukan. Nah, apa sih fungsi dari 9 amalan ini? Fungsinya itu kita kan lagi banyak dosa ya, yang namanya utang piutang apalagi riba. Allah jelas-jelas melarang riba. Allah jelas-jelas berperang dengan riba. Jadi siapa yang mendekati riba berarti itu perang sama Allah. Kita perang di dalam satu keluarga juga nggak enak. Apalagi dimusuhin sama Allah. Dimusuhin dalam satu rumah aja kan kita ngerasa udah nggak enak. Dimusuhin satu kantor aja kita nggak enak. Apalagi dimusuhin sama pemilik alam semesta. Nauzubillahiminzalik. Yuk, mari kita sama-sama melakukan riyadoh selama 40 hari ini untuk supaya Allah lebih mengenali kita. Jadi jangan bangga kita terkenal di dunia, tapi kita terkenal di langit ya, Masya Allah. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan riyadoh, bisa DM saya, bisa silaturahmi saya di TikTok atau di Instagram, bebas ya. Nanti saya taruh linknya untuk masuk ke Instagram atau ke TikTok saya. Nanti di sana kita akan dipandu oleh seorang admin di grup WhatsApp. Kenapa sih kita harus riyadoh? Kenapa sih harus 40 hari? Nah, ini penjelasannya ya. Banyak yang suka nanya, riyadoh itu boleh sendiri. Boleh banget sendiri. Itu untuk melatih diri kita sendiri. Namun, alangkah lebih baiknya jika kita bareng-bareng berjamaah. Karena apa? Dengan berjamaah minimal 40 orang itu dalam sunnah Rasul dijelaskan bahwa 40 orang itu kita melangitkan hajatnya otomatis akan lebih cepat terkabul. Jadi ini adalah inti dari riyadoh bareng-bareng ya. Kita di grup WA harus ada 40 orang selama 40 hari. Jadi apa? Barangkali ya pada saat kita melangitkan doa kita,
Doa kita jika didoakan sendiri, kita berdoa sendiri, belum tentu Allah jawab. Karena mungkin masih banyaknya dosa-dosa yang masih ada di dalam diri kita yang belum sepenuhnya bersih, ya. Memang kita harus yakin bahwa dosa kita itu pasti diampuni. Tapi kan ada faktor-faktor yang bisa mempercepat doa itu terkabul, yaitu satu, orang lain yang mendoakan kita tanpa kita tahu. Nah, di grup Riyadhah 40 orang ini, kita kan masuk. Berarti 39 teman-teman kita saling mendoakan kita, ya. Karena nanti di grup akan ada pembicara untuk berdoa. Dalam hal ini adalah saya, ya. Saya akan mendoakan saudari A untuk dilangitkan hajat-hajatnya, diceritakan hajatnya ini, tolong diaminkan. Nah, barangkali dari 39 orang ini ada satu orang atau dua orang yang mengijabah oleh malaikat. Mungkin karena kondisinya dia sedang teraniaya, atau mungkin karena dia sedang sangat-sangat terpukul. Allah menjawab doa dia. Ya Allah, kabulkan doa si A untuk melunaskan hutang-hutangnya. Oke, nah dengan berdoa seperti itu, insya Allah doa kita akan lebih cepat terkabul, ya. Jadi kenapa harus 40 orang, kenapa harus berada di grup, dan kenapa harus berjamaah? Jadi itu adalah jawabannya. Dengan kita bareng-bareng melangitkan doa kita, siapa tahu dari 40 orang jamaah ini ada yang diijabah. Ya, kita nggak pernah tahu kepala yang mana yang Allah ijabah. Tapi pada saat kita berdoa sendiri, itu kadang-kadang kita belum tentu doa kita diterima karena masih banyaknya dosa di dalam diri kita. Untuk itu, siapa teman-teman kita yang melangitkan doa kita, insya Allah lebih diijabah. Lebih cepat kalau orang lain yang doakan, ya. Jadi itu penjelasan dari kenapa harus 40 orang, kenapa harus di dalam grup. Oke. Nah, untuk amalan-amalan yang 9 tadi itu dilakukan setiap hari. Saya ulangi ya. Quran surat Al-Fatihah itu ditawasulkan 3 kali untuk Rasul, 3 kali untuk Syekh Abdul Qadir Jailani, 1 kali untuk kedua orang tua kita, dalam hal ini orang tua kita dan mertua kita bagi yang sudah menikah. Yang kedua, Quran surat Yasin itu dibaca, ya. Yang ketiga, istighfar sebanyak 100 kali. Yang keempat, doa Nabi Yunus sebanyak 100 kali. Yang kelima, sholawat Jibril sebanyak 4.444 kali. Yang keenam, tasbih pelunas hutang sebanyak 100 kali. Yang ketujuh, sholat hajat. Yang kedelapan, sholat taubat. Yang kesembilan itu sholat tahajud. Ya, jadi kesembilan amalan ini harus dilakukan selama 40 hari. Logikanya begini, pada saat kita sholat taubat, ya, sholat taubat selama 40 hari. Allah kan lihat perjuangan kita. Ini orang sholat tobat terus setiap hari maunya apa? Dengan sholat tobat yang kita lakukan setiap hari, mustahil Allah nggak akan ngelirik kita. Itu intinya. Mustahil Allah cuek sama kita. Mustahil Allah nggak kabulin doa-doa kita. Ya, karena apa? Karena di dalam diri kita udah dibersihin. Karena kita ibarat pakaian yang kotor, mau dipakai lagi kan berarti harus dicuci dong, ya. Dicuci dulu, disabunin dulu, dirinsoin dulu, pakai pewangi, baru kita bisa pakai. Sama dengan diri kita yang sudah berlumuran dosa. Jadi please pada saat Riyadhah ini kita jangan membuat dosa baru, ya. Dosa-dosa yang lama sudah kubur dengan tobat-tobatan kita. Tobatnya nggak boleh hari ini tobat, besok maksiat. Hari ini tobat, besok maksiat. Apa sih jenis-jenis maksiat? Maksiat itu ada beberapa maksiat yang kadang-kadang kita nggak ngeh. Kita ngomongin tetangga, kita ngomongin teman, kita hasad ke teman. Atau mungkin sekarang zamannya sosmed, ya. Ada di TikTok seliweran yang mungkin LGBT atau apa. Terus mulut kita bilang, ih, nggak gitu ya.
jangan pernah diulangi. Doakan mereka menjadi lebih baik. Doakan mereka menjadi ahli taubat. Jadi setiap ada masalah, setiap ada hal-hal yang di luar nalar kita atau mungkin berbeda dengan kondisi kita saat ini, kita bilang sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang itu menjadi ahli taubat. Ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi ahli ibadah. Cukup. Nggak usah komentar negatif, nggak usah menghujat, nggak usah menjelekkan, nggak usah nyinyir, stop. Selama 40 hari ini, please stop dulu hal-hal yang kayak gitu. Jangan nyinyir, jangan ngomongin orang, jangan menyakiti orang. Ya, apalagi perbuatan dosa-dosa besar yang nauzubillah summa nauzubillah, berzina, berjudi, wah, yang kondisinya berat-berat deh, itu jangan ya. Kalau bisa ditinggalin dan jangan pernah lagi dilakukan. Karena apa? Karena kita lagi cari muka sama Allah. Dengan riadoh ini kita benar-benar cari muka sama Allah. Kita benar-benar mengharap ridhonya Allah. Karena apa? Karena utang hutang yang kita alami sekarang ini adalah perbuatan kita yang kemarin-kemarin. Gak mungkin utang-utang kita banyak kalau kitanya nggak ngelakuin apapun sama Allah. Kalau kitanya lurus-lurus aja, bertakwa aja, nggak mungkin kita kayak gini. Ya, kalau misalnya kita benar-benar takwa sama Allah, lurus di jalan Allah, udah nggak ada lagi yang namanya utang piutang, apalagi riba, apalagi pinjol. Oke? Jadi penjelasan aku cukup panjang kali lebar kali tinggi, jadi mohon dipahami. Untuk yang mau ikut kelas riadoh, ditunggu di DM Instagram atau di DM TikTok ya. Oke, segitu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa diikuti ya. Kelas ini saya tekankan tidak perlu bayaran. Hanya ingin mensosialisasikan bahwa yuk riadoh bareng-bareng, siapa tahu utangnya teman-teman terbayar lunas, ya kan? Teman-teman dapat pahala. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.